Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya meskipun belajar di rumah aja. Di bab sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem reproduksi manusia. Di bab yang sekarang kita juga masih akan belajar tentang reproduksi loh. Hanya saja kali ini kita akan belajar reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Kita akan mempelajari macam-macam reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Ayo siapkan buku dan alat tulis teman-teman ya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang reproduksi pada tumbuhan. Ada dua macam reproduksi pada tumbuhan, yaitu reproduksi seksual dan reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual adalah reproduksi yang muncul dari orang tua tunggal. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, keturunan yang baru dihasilkan tidak melalui proses fertilisasi atau pembuahan, jadi nggak perlu ada yang jantan ataupun betina. Reproduksi aseksual biasa dikenal juga dengan reproduksi secara vegetatif. Nah, reproduksi aseksual juga terbagi lagi nih menjadi reproduksi aseksual alami dan reproduksi aseksual buatan. Apa ya bedanya? Beda antara keduanya adalah reproduksi aseksual alami terjadi secara alamiah, namanya aja alami ya, tanpa bantuan manusia. Sedangkan reproduksi aseksual buatan terjadi akibat campur tangan manusia. Reproduksi aseksual alami pada tumbuhan banyak loh macamnya. Ada rizoma, ada stolon, ada umbi lapis, ada umbi batang, dan ada kuncup adventif. Sedangkan reproduksi aseksual buatan ada cangkok, merunduk, mengenten, okulasi, dan stek. Sebenarnya pembahasan tentang macam-macam reproduksi aseksual tumbuhan ini sudah pernah kalian dapatkan ketika SD loh. Ayo coba diingat-ingat lagi. Dan karena hal tersebut saya percaya nih ke kalian untuk belajar sendiri tentang reproduksi aseksual. Nah, sebagai bukti kalian belajar, saya sediakan kolom komentar khusus untuk bertanya nih. Jadi wajib ya setiap orang memberikan minimal 1 pertanyaan. Sekarang kita belajar tentang reproduksi seksual pada tumbuhan ya. Reproduksi seksual biasa dikenal juga dengan reproduksi secara generatif. Dalam reproduksi ini dibutuhkan dua jenis kelamin, yaitu jantan dan betina. Ingat ya, dibutuhkan dua jenis kelamin, bukan dua individu tumbuhan. Nah, organ kelamin pada tumbuhan ada dua, yaitu putik dan benang sari, dan keduanya terletak pada organ bunga. Sebelum membahas lebih lanjut, kita akan bahas dulu struktur bunga. Bunga yang sempurna adalah bunga yang memiliki seluruh bagian berikut ini. Ada kelopak, ada mahkota, ada benang sari, dan ada putik. Seperti yang teman-teman tahu, kalau benang sari adalah alat kelamin jantan pada bunga, dan putik adalah alat kelamin betina pada bunga. Wah, jadi dalam satu bunga yang sempurna, terdapat jantan dan betina sekaligus ya. Nah, bunga yang seperti ini selain disebut bunga sempurna, disebut juga dengan bunga hermafrodit. Karena pada reproduksi bagian yang berperan adalah putik dan benang sari, sekarang mari kita belajar lebih detail tentang bagian-bagian dari putik dan benang sari. Benang sari terdiri atas kepala sari atau disebut juga antera dan tangkai sari atau disebut juga filamen. Kepala sari berisi serbuk sari yang sebenarnya merupakan modifikasi sel sperma pada bunga. Jadi bisa dibilang serbuk sari itu adalah sperma pada bunga ya. Berikutnya kita belajar bagian dari putik. Putik terdiri atas kepala putik atau biasa disebut stigma. Lalu ada tangkai putik atau dikenal juga dengan stilus, calon buah atau disebut juga ovarium, dan calon biji atau disebut juga dengan ovul. Sekarang kita belajar bagaimana proses penyerbukan terjadi. Penyerbukan atau dikenal juga dengan istilah polinasi merupakan proses penempelan serbuk sari ke kepala putik atau stigma. Banyak cara nih agar serbuk sari bisa menempel di kepala putik. Pertama, ada anemogami yang merupakan penyerbukan dengan bantuan angin. Kedua, ada entomogami
yaitu penyerbukan dengan bantuan serangga. Ketiga, ada ornitogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan burung. Yang keempat, ada kiropterogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan kelelawar. Dan terakhir, ada antropogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan manusia. Sedangkan berdasarkan dari mana asal serbuk sarinya, penyerbukan itu terbagi menjadi 4. Autogami atau penyerbukan sendiri, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga itu sendiri. Berikutnya ada geotigami atau penyerbukan tetangga, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga lain tetapi masih dalam pohon yang sama. Misalkan serbuk sari dari bunga yang ada di atas jatuh ke putik bunga yang ada di bawah. Yang ketiga ada alogami atau senogami atau penyerbukan silang, yaitu jika serbuk sari jatuh ke putik dari bunga di pohon lain tetapi masih satu jenis ya. Yang terakhir ada hibridogami atau penyerbukan bastar, yaitu jika serbuk sari jatuh ke putik dari bunga yang berbeda jenis. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas penyerbukan yang terjadi pada bunga. Ini adalah salah satu contoh bunga yang sempurna karena di bunga ini terdapat putik dan juga benang sari ya teman-teman. Ya, sebelum proses penyerbukan terjadi, yang terjadi adalah perubahan pada ovumnya atau pada ovulnya. Di sini ada sel makrospora atau sel megaspora yang akan membelah diri secara mitosis sehingga nanti menghasilkan 4 sel anakan. Ingat ya, pembelahannya mitosis. 3 dari sel anakannya akan mati sehingga hanya akan menyisakan 1 sel anakan. 1 sel anakan ini akan membesar. Lalu setelah itu intinya yang berwarna hitam ini akan membelah diri secara meiosis sebanyak 3 kali. Pembelahan pertama, pembelahan keduanya, lalu pembelahan yang ketiganya, sehingga menghasilkan 8 inti. Oke, seperti yang teman-teman lihat ya, ada 8 inti. Lalu inti-inti ini akan tersusun menjadi suatu formasi, bukan formasi bola ya teman-teman, di mana 3 inti di atas, 2 inti di tengah, dan 3 inti di bawah. Masing-masing inti ini akan membangun membrannya masing-masing sehingga terbentuk 8 sel yang baru. 3 sel yang di atas disebut dengan sel antipoda, sel yang di tengah disebut dengan sel inti kandung lembaga sekunder, sel yang di bawah yang berwarna merah adalah ovum, yang di kanan kirinya adalah sinergit. Sifat semua selnya adalah haploid kecuali yang di tengah, yaitu inti kandung lembaga sekunder sifatnya diploid. Ini yang terjadi pada ovum sebelum penyerbukan. Berikutnya kita akan lihat apa yang terjadi pada benang sari atau pada serbuk sari sebelum penyerbukan. Ini adalah kepala benang sari ya. Ini adalah serbuk sarinya. Nah, serbuk sari ini terdiri dari 2 inti teman-teman, inti vegetatif yang warnanya putih dan inti generatif yang warnanya merah. Lalu ketika serbuk sari entah tertiup angin atau terbawa oleh hewan atau serangga lalu jatuh di atas kepala putik seperti ini, maka terjadilah proses penyerbukan ya teman-teman. Sesaat setelah penyerbukan terjadi, inti vegetatif akan membangun saluran atau membuat saluran agar inti generatif ini bisa lewat dan menuju ke ovariumnya. Nah, ini saluran yang dibuat inti vegetatif. Nah, inti generatifnya sendiri akan membelah diri secara meiosis menjadi 2. Inti vegetatifnya akan menghilangkan sinergitnya. Lalu inti generatif 1, kan ada 2 ya, akan membuahi ovum sehingga nanti terbentuk zigot. Lalu inti generatif yang keduanya bagaimana? Inti generatif keduanya akan membuahi IKLS atau inti kandung lembaga sekunder. Nah, ini adalah penyerbukan ganda. Kenapa namanya penyerbukan ganda? Karena terdapat 2 kali penyerbukan teman-teman, kayak gitu. Nanti ovum dan inti generatif 1 akan membentuk zigot dan IKLS dengan inti generatif 2 akan membentuk endosperma.